Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya kita sudah compare antara Samsung M22 dengan Samsung A22, yang dimana untuk hasil akhirnya cukup membingungkan karena keduanya memiliki banyak kesamaan. Dan di video kali ini kita akan compare Samsung M22 dengan Samsung M32, yang dimana untuk harganya kedua HP ini juga cuman beda sedikit. Samsung M22 dijual dengan harga 2,8 juta dengan kapasitas 6/128 GB. Sedangkan untuk Samsung M32 di sini memiliki dua varian, yaitu RAM 6/128 GB yang dijual dengan harga 3 juta dan varian RAM 8/128 GB yang dijual dengan harga 3,3 juta. Tapi di sini kita akan compare dengan varian RAM 6 GB aja supaya untuk harganya nggak beda jauh dengan M22. Dan nggak usah pakai lama, langsung saja kita bahas apa saja perbedaan yang dimiliki kedua HP ini dan kira-kira lebih worth it yang mana untuk dibeli. Jadi buat kamu yang lagi bingung milih, pastikan kamu tonton terus videonya sampai akhir. Untuk urusan desain, look, dan tampilan, kedua HP ini terlihat sama saja. Mulai dari tata letak dan konsep yang digunakan, bahkan sampai model cover belakangnya yang sama-sama memiliki garis-garis lurus di seluruh bodi. Dan nggak cukup di situ aja, sampai warna yang ditawarkan pun juga sama, yaitu memiliki 3 varian warna. Ada warna light blue, warna putih, dan warna hitam. Di sini yang sedikit bikin beda cuman finishing warnanya saja. Samsung M22 memiliki finishing yang doff sehingga nggak gampang ninggalin bekas sidik jari dan nggak licin saat dipegang. Sedangkan untuk Samsung M32 memiliki finishing yang glossy, gampang ninggalin bekas cepelkan tangan dan agak licin saat dipegang. Udah itu aja bedanya, selebihnya semuanya sama. Di bagian belakang cuman ada framing kamera kotak yang menampung 4 lensa. Sensor sidik jari terletak di bagian samping jadi satu dengan tombol power. Di bagian sebelah kiri ada slot SIM tray yang menampung 3 slot sekaligus. Di bagian bawah ada jack audio 3,5 mm, lubang mikrofon, port charger, dan lubang grill speaker. Untuk tampang depan atau layar juga masih sama. Baik Samsung M22 atau M32 sama-sama menggunakan konsep layar yang masih water drop screen dengan ukuran layar sebesar 6,4 inch serta panel layar yang sudah Super AMOLED dan juga sudah didukung dengan refresh rate hingga 90 Hz. Di sini yang sedikit bikin beda, Samsung M22 memiliki resolusi layar yang cuman SD Plus aja, 720 x 1600 pixel dengan tingkat kecerahan maksimal di 600 nits. Sedangkan untuk Samsung M32 memiliki resolusi layar yang lebih besar, yaitu sudah Full HD Plus 1080 x 2400 pixel dengan tingkat kecerahan maksimal di 800 nits. Jadi jelas ya, untuk urusan kontras dan detail gambar yang ditampilkan pasti lebih unggul Samsung M32. Tapi walaupun demikian, baik Samsung M22 atau M32 sudah sama-sama memiliki kontras dan warna yang bagus, nyaman saat digunakan, dan juga sudah support always on display. Bedanya M32 itu satu level lebih tinggi dari M22. Dan dari keseluruhan desain, perbedaan kedua HP ini cuma terletak pada finishing cover dan resolusi layarnya saja. Selebihnya semuanya sama. Geser ke bagian spesifikasi dan performa, lagi-lagi kita dibikin galau oleh Samsung karena kedua HP ini menggunakan SoC yang sama. Baik Samsung M22 atau M32 sama-sama memiliki kapasitas RAM sebesar 6 GB dengan internal memorinya 128 GB. Chipsetnya juga sama, menggunakan MediaTek Helio G80 gaming processor octa-core 12 nanometer dengan GPU support Mali G52 MC2. Kapasitas baterainya juga masih sama sebesar 5000 mAh dengan kecepatan charging yang sudah support fast charging hingga 25 watt. Tapi sayangnya untuk charger bawaan dalam box kita cuma dikasih 15 watt aja. Jadi kalau kita mau dapat fasilitas fast charging 25 watt, kita harus beli charger lagi yang sudah support fast charging 25 watt. Dan yang bikin spesial, kedua HP ini juga sudah sama-sama dilengkapi dengan NFC. Mungkin yang sedikit bikin beda cuman UI yang digunakan. Di sini Samsung M22 berjalan di Android 11 basis One UI Core 3.1. Sedangkan untuk Samsung M32 berjalan di Android 11 basis One UI Regular 3.1. Udah itu aja bedanya, selebihnya semuanya sama. Dan untuk performanya, karena keduanya menggunakan chipset RAM, GPU, dan UI yang kurang lebih sama, jadi untuk performa yang dihasilkan juga sama. Ini yang saya rasakan selama pengujian menggunakan kedua HP ini. Buat main game berat seperti PUBG Mobile sudah berasa lancar dan cukup applicable. Setting grafik yang dihasilkan sudah sampai Smooth Ultra, Balance Ultra, dan mentok sampai SD High. Kualitas gambarnya bagus dan tajam. Walaupun tidak bisa dipungkiri untuk urusan grafik M32 tetap lebih unggul karena memiliki resolusi layar yang lebih tinggi.
Giroskop juga berjalan dengan baik dan cukup responsif di kedua HP ini. Saat gameplay, HP-nya juga nggak panas, cuman sedikit hangat aja dan masih dalam kategori wajar. Pokoknya mantap lah. Sedangkan untuk game yang lebih ringan seperti Mobile Legends mampu dilibas habis oleh kedua HP ini karena hampir tidak ada kendala saat gameplay. Untuk grafiknya memang cuma mentok sampai high dan belum bisa sampai ultra. Tapi buat saya pribadi bukan masalah sama sekali karena kontras dan warna yang dihasilkan panel Super AMOLED-nya sudah cakep banget, apalagi di Samsung M32 yang sudah memiliki resolusi Full HD+. Pokoknya kalau untuk urusan performa, baik Samsung M22 atau M32, keduanya sudah bisa sama-sama diandalkan. Kalau cuma buat kebutuhan multitasking harian, ini sih sudah sangat lebih dari cukup. Dan di sini saya tegaskan lagi, dari segi spesifikasi, yang bikin beda cuma dari tipe One UI yang digunakan. Samsung M22 menggunakan One UI Core versi 3.1, sedangkan M32 menggunakan One UI regular 3.1. Tapi walaupun demikian, dari apa yang saya lihat sih sama saja, mulai dari tampilan hingga fitur yang ada di pengaturan. Untuk poin yang terakhir, kita bahas kameranya. Kedua HP ini sama-sama menggunakan setup quad kamera. Di Samsung M22 ada 48 megapiksel kamera utama, 8 megapiksel kamera ultrawide, 2 megapiksel kamera bokeh, dan 2 megapiksel kamera makro. Untuk kamera selfie-nya sebesar 13 megapiksel. Sedangkan untuk Samsung M32 memiliki megapiksel yang lebih besar dari M22, yaitu ada 64 megapiksel kamera utama, 8 megapiksel kamera ultrawide, 2 megapiksel kamera bokeh, dan 2 megapiksel kamera makro. Untuk kamera selfie-nya sebesar 20 megapiksel. Dan poin penting yang perlu kamu tahu, untuk kamera utamanya baik Samsung M22 atau M32 belum dilengkapi dengan OIS hardware. Adanya cuman AIS atau stabilisasi video. Untuk fitur kamera yang ditawarkan di sini sama saja. Selain foto dan video, di sini masih ada foto potret atau bokeh. Dan di bagian selengkapnya masih ada foto profesional, foto panorama, foto makanan, foto mode malam, foto makro, gerak lambat atau slow motion, dan hyperlapse. Untuk hasil kameranya bagus mana, kamu bisa nilai dari hasil kamera yang sudah ada. Dari angka di atas kertas, seharusnya sih M32 lebih unggul karena memiliki megapiksel yang lebih besar. Tapi kalau yang saya lihat dari preview masing-masing layarnya, walaupun keduanya memiliki megapiksel yang berbeda, tapi untuk kontras dan warna yang dihasilkan terlihat mirip atau malah sama saja. Sedangkan untuk kamera selfie-nya, dari apa yang saya lihat, Samsung M32 lebih unggul di sini karena memiliki kontras warna dan ketajaman gambar yang lebih bagus. Terlihat lebih mendekati warna aslinya. Tapi ini sih hal yang wajar. Sudah seharusnya Samsung M32 lebih bagus untuk kamera selfie-nya karena memang memiliki megapiksel yang lebih besar. Pokoknya untuk urusan kamera, baik Samsung M22 atau Samsung M32 sudah sama-sama menghasilkan jepretan gambar yang bagus. Tapi kalau menurut saya pribadi, Samsung M32 lebih unggul di sini karena memiliki hasil foto selfie yang lebih tajam dan megapiksel kamera yang lebih besar. Ini adalah contoh perekaman kamera belakang menggunakan yang sebelah kiri ini menggunakan Samsung M22, yang sebelah kanan menggunakan Samsung M32. Untuk perekaman videonya, kedua HP ini sama-sama mentok di ukuran 1080 aja dan belum bisa sampai 4K. Dan untuk FPS-nya juga mentok di 30 frame per second aja, belum bisa sampai 60 FPS. Di sini yang perlu kamu nilai yaitu untuk kualitas warna yang dihasilkan. Oke. Ini kalau buat jalan, keduanya juga belum dilengkapi dengan OIS ya, adanya cuma stabilisasi video. Kalau yang saya lihat dari preview layarnya sih, warna dari M32 lebih tajam di sini. Ini adalah contoh untuk perekaman kamera depannya, yang sebelah kiri menggunakan Samsung M22, yang sebelah kanan menggunakan M32. Untuk perekaman videonya ini sama, untuk resolusinya mentok di ukuran 1080, dan di sini kalau yang saya lihat dari preview layarnya, dari hasil dari Samsung M32 itu sedikit lebih ngezoom dibandingkan Samsung M22. Yang penting di sini kamu lihat saja kira-kira untuk warnanya lebih dapat dan lebih oke yang mana. Dari semua poin yang sudah kita bahas, untuk kesimpulannya jujur kedua HP ini sangat membingungkan karena keduanya memiliki banyak kesamaan. Jadi biar lebih gampang, saya bikin dua kesimpulan di sini. Untuk kesimpulan yang pertama, Samsung M32 cocok buat kamu yang mau paket lengkap. Spesifikasinya oke, performa lancar, resolusi layar tinggi, megapiksel kamera besar dan bisa diandalkan. Atau buat kamu yang maunya harus RAM 8GB karena untuk M32 tadi memiliki dua varian. Sedangkan untuk kesimpulan yang kedua, Samsung M22 lebih jadi opsi buat kamu yang pengen paket lengkap seperti Samsung M32 tapi dengan harga yang lebih murah, tidak sampai 3 juta. Tapi untuk konsekuensinya, resolusi layar dipangkas jadi HD+ dan megapiksel kamera yang sedikit lebih kecil. Tapi secara keseluruhan kedua HP ini sudah sama-sama bagus dan rekomen untuk dibeli. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kebutuhan kamu buat apa. Pokoknya kalau budgetnya lebih, beli aja Samsung M32. Tapi kalau budgetnya minim atau kurang, beli saja Samsung M22. Enggak usah dibikin ribet dan dibikin galau karena semuanya sudah saya jabarkan.
Dan mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih banyak buat yang sudah nonton videonya sampai akhir. Semoga videonya gampang dan mudah dipahami. Dan yang paling penting semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan komen videonya. Kalau misalnya kamu punya pendapat tentang kedua HP ini, kamu bisa banget tulis di kolom komentar. Atau mungkin di antara kamu ada yang menggunakan salah satu HP ini, kamu juga bisa banget share pengalaman selama penggunaan bagaimana di kolom komentar. Jangan lupa juga subscribe channel sesuai harga. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.